Paradigma baru dalam dunia pendidikan telah berubah dari pembelajaran yang berpusat di guru menjadi yang berpusat pada peserta didik. Hal ini seiring dengan peran guru sebagai perancang, fasilitator, pelatih, dan pengelola pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3 SDS Pesona Astra? Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rismawati Sitorus. Saya merupakan tenaga pendidik di SDS Pesona Astra, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil dari praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di kelas. Tujuan dari praktik baik ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi tempat tinggal sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen awal di pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Pada asesmen awal ini yang saya ambil datanya adalah 1. Kesiapan belajar, 2. Profil belajar, dan yang ketiga adalah minat belajar dari siswa. Pada kesiapan belajar, saya lakukan dengan metode wawancara. Saya ingin mengetahui sejauh mana peserta didik tahu letak administratif dari tempat tinggalnya saat ini. Dari data yang diperoleh, sebanyak 1 peserta didik atau 4% dalam kategori baik, 18 peserta didik dalam kondisi cukup atau 78%, dan 4 peserta didik atau 17% dalam kategori kurang menguasai materi tersebut. Aspek berikutnya adalah profil belajar. Pada aspek ini, saya mendalami latar belakang peserta didik dengan metode wawancara. Dari keterangan yang disampaikan tiap peserta didik, mereka tinggal di lingkungan perusahaan yang disebut afdeling. Pada perusahaan kami ada 11 afdeling untuk tempat tinggal para karyawan. Peserta didik merupakan anak karyawan dari orang tua yang mereka bekerja di perusahaan yang kebanyakan adalah perantau dari luar Pulau Kalimantan dan di luar Provinsi Kalimantan Tengah. Selain latar belakang peserta didik, pada profil belajar ini, saya juga mengambil data tentang gaya belajar peserta didik. Saya menggunakan metode angket. Dari data yang diperoleh, sebanyak 3 peserta didik mempunyai gaya belajar visual, 13 peserta didik mempunyai gaya belajar auditori, dan 7 peserta didik mempunyai gaya belajar kinestetik. Aspek ketiga yang saya ambil di asesmen awal ini adalah tentang minat belajar. Dalam asesmen ini saya lakukan dengan metode wawancara. Dari wawancara diperoleh hasil bahwa peserta didik akan lebih suka jika mereka menemukan langsung dari inti pembelajaran dengan cara mengeksplorasi sumber belajar mereka secara langsung. Berdasarkan analisis kebutuhan belajar ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dengan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level yang saya padukan dengan model field trip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar bersama. Tapi sebelumnya untuk mengawali kita belajar bersama, kita berdoa dulu di depan. Jadi minta tolong Azam ke depan bisa untuk memimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, thank you Azam. Nah,
akan belajar tentang letak administratif tempat tinggal kita. Oke, ada yang dari Jawa Tengah? Sekarang Budi tanya sama Seza. Seza dari Jawa Tengahnya mana Seza? Dari Sragen. Nah, kalau kita di sini itu kita tinggalnya namanya apakah? Afdeling. Iya, Afdeling. Ada yang di sini dari Afdeling Eko? Afid. Ada yang dari Afdeling Juliet? Untuk mengetahui di mana letak administratif Afdeling yang ada di sekitar kita ini, kita setelah ini akan mengunjungi kantor Desa 6 atau Desa Agam Mulya sana untuk kita melakukan kunjungan ke sana. Kita mencari ilmu ya Kak di sana. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan berkunjung ke Desa Agam Mulya. Jadi Budi minta tolong untuk kalian nanti bisa dijaga perilakunya. Ya. Apa sih itu desa? Desa sama-sama dibaca adalah lembaga pemerintahan yang paling bawah di negara kita yang memiliki Pelayanan apa saja yang ada di desa? Perkenalkan nama saya Lutfi Hamidani Rahman Fikri. Saya sudah lama. Saya mau bertanya apa tugas dari masing-masing perangkat desa? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasil analisis mereka tentang letak administratif dari tempat tinggalnya. Setiap kelompok mempunyai keinginan untuk menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang membuat mind map, big book, dan ada yang membuat kartu nama. Kecamatan Pangkalan Banteng. Kecamatan Pangkalan Banteng adalah 4 desa. Provinsi kita, Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Pangkalan Barat. Kecamatan Pangkalan Banteng. Demikianlah praktik baik dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas. Semoga kita semua dapat berkolaborasi untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.